Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera bagi kita semuanya. Pertama, saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya, mulai dari Bapak yang saya hormati, Pak Dekan Fakultas Sains, Teknik, dan Desain, Bapak Yelviat Findra. Lalu ada Bapak Ibu Kaprodi, ada Bu Dina, ada Pak Damar, ada Pak Rudi Setiawan, ada dan apa itu Bapak Ibu yang datang di sini, ada Pak Oki, ada Pak Dedi, dan teman-teman dari admisi. Mohon maaf tadi ada Pak Hafiz sudah datang. Terima kasih atas kehadirannya. Sekarang untuk mempersingkat acara, sebenarnya saya mohon izin mengumpulkan Bapak Ibu dan saudara-saudari di sini. Lin, bantu catat, Lin. Mohon maaf, bisa di-mute sebentar. Baik. Saya ulangi, saya berterima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu yang ada di sini. Baik, saya sudah setting supaya kalau ada orang yang masuk langsung mute gitu ya. Saya ulangi, saya berterima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu dan saudara-saudari sekalian yang ada di sini. Acara ini digunakan untuk persamaan persepsi antara program studi dengan admisi dan tim ad hoc. Karena apa? Di lapangan ternyata saya melihat banyak adanya miskomunikasi, artinya pada waktu admisi atau tim ad hoc itu mengenalkan prodi kita dari TI, SI, DKV, DP, dan AGB, itu banyak adanya kesenjangan. Jadi ada yang harus diberikan materinya kepada calon mahasiswa, tapi ini belum diberikan. Nah, seperti itu. Jadi harus ada yang namanya persamaan persepsi. Seperti itu. Baik, untuk mempersingkat acara kita pada hari ini, mungkin saya persilahkan Pak Damar terlebih dahulu untuk memberikan pemaparan mengenai prodi desain komunikasi visual. Silakan Pak Damar dan rekan-rekan dari dosen dari desain komunikasi visual untuk menjelaskan program studinya kepada tim admisi dan tim ad hoc. Silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Jadi sebenarnya sih kita, mungkin saya, Pak Iqbal, Pak Oki, mungkin Pak Hafiz, kita juga udah sempat mendampingi, mungkin Pak Andi juga sempat kita ngedampingin admisi lah. Dan kayaknya waktu yang diperlukan untuk menjelaskan ke mahasiswa itu sangat sedikit ya. Karena pertama mungkin durasi ataupun masalah dari tingkat konsentrasi siswa gitu. Jadi kita menjelaskannya itu harus cepat gitu. Jadi kalau kemarin menjelaskan cepat, sisanya itu lebih baik kalau ada game-game apa dari admisi gitu. Jadi mungkin yang dipaparkan itu sebenarnya, kalau saya boleh share screen, mungkin nggak apa ya. Kalau bisa jangan terlalu banyak, tapi yang penting adalah lebih ke padat lebih ke padatnya informasi yang biasanya dicari sama mahasiswa gitu. Kemarin sih sebenarnya saya kita sempat diskusi, saya sama Pak Iqbal. Banyak yang nanya waktu itu ketika kita nyebut DKV Trilogi gitu khususnya ya. Meskipun desain, tapi ketika orang nyebut DKV Trilogi, itu apa sih sebenarnya? Jadi kalau dijawab tuh DKV Trilogi itu apa gitu. Sebenarnya jawabannya gampang. DKV Trilogi itu sebenarnya kalau disuruh mungkin admisi nanti jawab, DKV Trilogi itu asik, itu aja dulu. Nanti kalau ketika dinanya asiknya seperti apa sih, nanti mungkin baru menjelaskan. Soalnya kalau DKV Trilogi menjunjung tinggi martabat Allah, itu kepanjangan, dan saya pikir calon siswa juga nggak butuh deskripsi resmi sebanyak itu. Jadi ketika nanti mungkin tim admisi, tidak ada Pak Dika, ada Bu Novita, ada Pak Adit, tinggal jawab di kafe itu asik. Minimal mereka timbul kayak pertanyaan, asiknya seperti apa sih gitu. Mungkin nanti di sini ada penjelasan sedikit yang sebenarnya ini nggak perlu dijelasin sih, cuman ini konsep desain trilogi kalau emang perlu. Cuma sebenarnya paling perlu itu adalah career opportunities ya. Sederhana, ini sebenarnya sudah pernah kita kasih kalau emang ada yang nanya gitu. Cuman yang perlu dijelaskan adalah berbagai macam kegiatan-kegiatan nih
Karena biasanya mahasiswa itu selain belajar dia mau melakukan banyak aktivitas gitu. Jadi kalau mungkin semua kampus pasti bilangnya kurikulumnya bagus lah gitu. Cuman aktivitas apa sih mahasiswa yang bikin mereka tuh merasa memiliki gitu. Jadi di sini sebenarnya sudah kami tampilkan ada Polaris, ada melodi visual, ada simetri yang mungkin detailnya ini nanti bisa saya jelaskan ke tim admisi secara detail. Tapi intinya saya mau kasih tahu aja di sini foto-foto kegiatannya dan poster. Jadi bisa mungkin nanti kalau di PPT-nya di kafe poster sampingnya kegiatannya seperti apa. Kayak River Break ini kan graffiti ya, mereka mungkin tertarik contoh grafitinya kayak gimana itu tampilin. Terus ada mungkin ada karya mahasiswa apa segala macam itu tampil. Jadi kegiatan yang buat mereka merasa kayaknya asik kalau di trilogi, karena kan konsepnya kita kan di kafe trilogi kalau disebut tuh asik ya. Jadi kegiatan-kegiatannya apa. Terus sekali lagi kita mencoba memasukkan alumni-alumni. Saya pikir alumni-alumni di fakultas kita bagus-bagus gitu. Cuman kemarin kalau nggak salah saya sama Mas Adit itu sempet ikut kayak pameran gitu lah, pameran di online ke calon-calon siswa. Nah itu kebanyakan kampus itu dia alumni itu yang jelaskan tuh yang tua-tua tuh, yang udah ya kasarnya orang pasti kalau udah umur 40-50 tahun masa dari 500 mahasiswa kita nggak ada yang jadi gitu kan. Cuma kan buat apa kita ngasih tahu yang lama? Jadi kita ngasih tahu yang minimal itu 5 tahun atau mungkin maksimal 7 tahun dari kelulusan. Itu di kafe ya. Jadi kita kebetulan kan kita kampus baru, jadi kita fresh semua nih. Jadi potensi-potensinya yang kerja di pemerintahan atau apa itu ditampilkan. Kalau di kafe ini udah kita bagi-bagi, ada Aldo, content creator, ada Asmara Black, sebenarnya ada yang masih kuliah yang kerja sebagai videografernya Magdalena, MG Dalena, sama Dims the Meat Guy. Itu kelas karyawan. Itu nanti mau kita tampilin juga. Jadi ada dikerja di ATA, AHA Group ini mau tampilin, ada Ilham sebagai freelance. Jadi cara nggak langsung ini sebenarnya membantu penjelasan tentang karir opportunity tadi tuh. Jadi untuk dari segi content creator, video editornya ada, desain grafisnya ada, freelance-nya ada, terus untuk corporate-nya juga ada gitu. Ntar kita mau tambahin 2 lagi, itu yang kerja di MG Dalena sama di Dims the Meat Guy gitu. Jadi yang kita tampilin ini nggak semua, tapi beberapa yang mewakili dari kasarnya tuh career opportunities yang sudah kita jabarin ini di DKV ya. Jadi fokus aja gitu dengan PT-PT besarnya. Sekali lagi mungkin di fakultas kita nggak akan kekurangan ini, tapi kalau ditampilkan semua mereka akan bosen gitu maksudnya. Terus kerjasama apa aja? Gitu. Mungkin kerjasama kita bisa saling gabung nih. Kebetulan Koni meskipun kemarin mungkin desain yang follow up, tapi kan sekali lagi ini bisa sebenarnya diklaim untuk IS ya apa segala macam. Mungkin nanti kalau emang semua pada buat PPT ini kita kumpulkan bersama dan kita jadi satu untuk kerjasamanya. Contohnya Inspiro ini yang kemarin Jakarta Marathon, yang jaket kita dipakai itu sebenarnya yang bisa kita jual juga, dan ini bisa diklaim sama di fakultas yang sama gitu. Karena merchandise ini kan sebenarnya ada juga di di desain DP juga, di kafe juga, dan mereka harapannya adalah merchandise nanti websitenya dari kita juga. TIS kan secara nggak langsung bisa masuk nih. Jadi kerjasama ini bisa kita klaim bersama. Situ Babakan, Ayu Diapala, itu ini animasi mitologik itu bisa kita klaim secara bersama. Paling sebenarnya segitu aja ya. Untuk 26 slide aja sebenarnya saya ngejelasin juga udah banyak. Jadi harapannya kemarin 15 menit kita udah selesai untuk menjelaskan satu prodi. Bayangin ya kalau misalnya kita ada 15 menit, siswa nggak akan fokus gitu. Jadi untuk kerjasama itu mungkin bisa digabung. Tapi untuk alumninya kita bisa pisah lagi. Gitu. Paling gitu sih kalau dari DKV. Pak Handi, Pak Yotvi ya. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih atas pemaparannya dari Pak Damar. Mungkin Pak Iqbal atau teman-teman dari DKV ada yang mau ditambahkan? Ya, mungkin saya nambahin sedikit kali ya. Jadi kayaknya sih udah disampaikan hampir semua dari Pak Damar. Cuman mungkin kalau lebih dipersingkat lagi, diambil intisarinya, intinya kita tunjukkan sebenarnya
kalau saya sih melihatnya gini, kalau bisa kita kasih satu kata yang bisa mereka ingat dulu. Makanya Pak Damar tadi bilang trilogi asik dulu nih sebagai umpannya. Kemudian nanti itu diharapkan ada rasa penasaran dari situ. Rasa penasaran itu kemudian kita jawab dengan bagaimana kita menyampaikan bahwa kamu di sini dalam tanda kutip bisa memiliki prodimu lewat apa? Lewat komunitas-komunitas itu. Itu sebagai bagian dari proses mereka nanti di kampus. Bahwasanya ada banyak keasikan lain selain masalah akademik yang pastinya itu ada di komunitas yang hidup gitu ya di kampus. Kemudian baru selanjutnya ngomongin tentang opportunity. Jadi udah dijelaskan opportunity diwakilkan oleh alumni, begitu Pak skemanya. Alumni itu kenapa tadi Pak Damar ngasih ada freelance, ada in-house designer di bagian apa, in-house designer di bagian industri yang mana. Nah, itu sebagai perwakilan dari opportunity tadi. Artinya kita kalau disimpulkan garis besarnya tidak melulu ngomongin tentang hard skill, tapi bagaimana pengembangan soft skill teman-teman di sini di develop gitu ya. Karena untuk keberlangsungan mereka di dunia industri. Intinya itu seperti itu, Pak. Baik, terima kasih. Ada lagi yang mau disampaikan dari DKV? Nanti saya minta ininya ya Pak Damar, untuk materinya bisa dikirimkan ke saya. Nanti saya akan kirim secara kolektif ke tim admisi melalui Pak Dedi. Baik, berikutnya untuk di sini ada desain produk pada Pak Hafiz. Acara saya persilahkan kepada Pak Hafiz untuk memamerkan, untuk menjelaskan mengenai desain produk. Silakan Pak Hafiz. Ya, terima kasih Pak Handi, rekan-rekan sekalian gitu kan ya. Ya mungkin ini sudah sering ya gitu ya, sudah sering saya jelaskan gitu ya. Sebenarnya kita tahu semua gitu bahwa apa itu desain produk itu memang, tapi baru di dosen-dosennya gitu kan. Bahkan beberapa mahasiswa yang intake masuk juga belum paham seperti apa sih desain produk itu. Tapi memang pada dasarnya gitu ya, semua yang masuk desain produk gitu ya, itu asal muasalnya hanya 40-50% yang mengerti apa itu desain produk. Selebihnya mereka akan mempelajari, oh seperti ini desain. Nah, ini balik lagi sama seperti di kafe, kita juga membuat ambience supaya mereka itu menyukai dulu dunia desain gitu kan. Seperti apa sih desain kan gitu kan. Kan kebanyakan stigma yang ada gitu, oh bahwa desain itu enak ya sekolah desain gitu kan ya, nggak ada pelajaran ini, nggak ada pelajaran itu, ringan gitu. Nah, pada dasarnya memang kita harus menciptakan ambience itu, menciptakan dunia desain. Dunia desain itu seperti apa? Ya harus fun, harus menyenangkan, tapi juga kita punya core dasar bahwa kita itu merancang. Nah, ketika merancang, kita harus punya konsep yang baik dan benar. Nah, sebetulnya. Jadi memang pada dasarnya seperti yang Pak Damar ya gitu, karena core dari desain baik di kafe, DP interior dan lain-lain adalah konsep yang kita harus padukan antara ilmu pengetahuan dengan seni gitu kan ya. Di sini kita menggali kekreativitasan itu kan tidak bisa kaku, kita tidak bisa stiff. Nah, jadi itulah yang harus bisa dijelaskan oleh kawan-kawan dari admisi bahwa keilmuan kita itu adalah keilmuan yang menggabungkan antara pengetahuan dengan seni. Nah, jadi pengetahuannya kita di sisi kita bisa menjelaskan bahwa belajar desain itu kita harus berhitung, kita harus tahu material, kita harus yang lain-lain. Tapi di satu sisi kita juga harus bisa menggali sisi kreativitas. Dan desain produk Universitas Trilogi gitu ya. Jadi pada dasarnya kan kita dosen-dosennya ini berbagai macam background ya gitu ya. Dari desain produk industri, ada yang interior, ada yang kria gitu. Jadi sebenarnya ini memperkaya dari hasanah keilmuan desain produk itu sendiri. Gitu. Jadi memang pada dasarnya itu ya, kita harus menjual fasilitas, menjual kesenangan dalam suatu jurusan gitu. Jadi apalagi anak zaman sekarang ya. Sekarang kan kalau saya lihat milenial gitu ya, itu lebih lebih melihat bahwa kuliah itu harus yang oke gitu ya, harus yang senang gitu, harus yang mereka bisa menggali jati dirinya. Nah, seperti itu kemungkinan dari rekognisi atau seperti apa sih desain produk yang bisa kita jual untuk di Universitas Teknologi.
Nah, mungkin kalau saya mau share screen, bisa nggak ya saya share screen gitu ya? Coba. Karena saya sedang di jalan. Wah, sepertinya nggak bisa. Ya, sepertinya saya nggak bisa share screen nih. Mohon maaf gitu kan. Saya bingung nih dari handphone. Sulit. Mungkin bisa ditambahkan itu karena gini, dari tim admisi juga saya beberapa kali di tim admisi ada anak-anak magang ya, kebetulan juga ada yang dari mahasiswa kami gitu. Jadi kita jelaskan bahwa nih jual desain produk seperti ini ya, seperti yang apa adanya yang kalian pernah lakukan gitu. Jadi mereka menjelaskannya secara lugas, secara tenang gitu, rileks, bahwa tidak ada ambigu atau ceritanya menjual yang terlalu mimpi gitu, bahwa desain produk nanti bisa menjadi ini gitu. Ya, tidak seperti itu gitu. Kita menjualnya bahwa ya kuliah desain itu ya kuliah yang sangat menyenangkan gitu kan ya. Terus seperti apa baru kita memberikan contohnya gitu kan. Jadi memang kalau bisa dilihat gitu dari keilmuan kita gitu kurang populer gitu ya. Mungkin kurang populer di masyarakat umum gitu ya. Mungkin karena mereka tidak mengenalinya, mereka baru tahu mengenal ketika mereka sudah kuliah atau di semester akhir gitu. Berbeda dengan dokter, berbeda dengan arsitek. Ketika lagi SD kita jalan-jalan dibawa oleh orang tuanya, lihat itu gedungnya bagus ya, siapa yang membuat? Arsitek. Akhirnya nama arsitek, profesi arsitek jadi lebih oke. Terus sakit ke dokter ya, dokter hebat ya bisa menyembuhkan. Tapi tidak ada orang tua atau pengenalan sejak dini bagaimana desain produk itu seperti apa. Saya sih menyarankan gitu ya, mungkin kita bisa mulai membuat nih trilogi gitu ya, kerjasama dengan sekolah dasar, dengan SMP, jadi supaya mengetahui core desain produk itu dari sejak dini. Mungkin itu saja gitu dari saya. Mungkin ada tambahan, ada Pak Dedi dan Pak Oki di sini yang sangat pakar di bidang desain produk. Terima kasih Pak atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ini saya kebetulan sempat dikasih PPT waktu itu sama Bu Yunita. Ini mungkin beberapa beberapa yang bisa ditampilin nih. Mungkin izin Pak Hafiz. Kebetulan saya tadi nyari-nyari ternyata ada yang dulu kita sempat gabung. Mungkin nanti bagi admisi Bu Novita atau Pak Andika atau Pak Adit, intinya sih desain tuh hampir sama sih ya. Kita asik tuh. Cuman mungkin kalau ada yang spesifik mau nanya ke desain produk, ini ada beberapa foto-foto kegiatan yang udah dijalankan sama DP sebenarnya tuh kayak fashion show. Kita tuh kasar nanti bisa DP itu sudah fashion show. DP sudah melakukan student camp dan alumni itu sama seperti desain di kafe. Jadi DP ini sesuai sama opportunities yang sudah dijabarin gitu. Tapi mungkin di sini nanti saya kasih juga yang DP-nya. Ini kebetulan saya tadi nyari-nyari ada nih, mungkin izin nampilin aja. Kolaborasinya juga ada sama UKM. Mungkin ini bisa sebagai bahan kalau nanya tentang kampus merdekanya DP seperti apa sih, mungkin bisa juga nambahin ini nih. Tadi intinya sih mungkin ini teman-teman di admisi bisa masukin ini ke PPT-nya kalau misalnya ada yang nanya DP seperti apa. Paling gitu sih, kebetulan ada nih, saya dilihat dulu yang desain. Makasih Pak Damar. Mungkin nambahin Pak Handi, Pak Yotri. Silakan. Jadi sedikit gambar aja buat teman-teman juga di admisi ya, karena kan yang tadi diceritain kita punya 3 konsentrasi itu ada historicalnya gitu ya, ada kronologisnya Pak Yotri, Pak Handi. Jadi di awal kita 2014 mencoba memasarkan, memang kendalanya adalah tentang desain produk itu memang tidak banyak yang paham betul gitu ya. Jadi desain produk itu luas. Jadi secara keilmuan Bapak Ibu bahwa desain produk itu memang sangat luas gitu. Bahkan bisa mengklaim apapun bentukan yang dihasilkan oleh industri gitu ya, yang kita pakai sehari-hari, yang kita pakai untuk kerja dan lain sebagainya itu desain produk gitu. Karena memang seluas itu sih. Nah, sehingga kemudian kami di desain produk itu merumuskan sesuai dengan kapasitas kita sebagai dosen gitu ya. Jadi apa nih mau difokusin kemana desain produknya? Kebetulan kita ada dari desain kriya atau kriya tekstil waktu itu ya, ada Bu Yunita, Bu Baina. Memang
punya kekuatan ketika kita gali sebagai di fashionnya juga bisa gitu, knowledge-nya juga ada gitu. Kemudian ada desain interior, saya kebetulan basicnya desain interior, sehingga furniture dan lain sebagainya itu bisa dikategorikan sebagai buatan desain produk gitu ya. Satu lagi tentu ada desain industri. Ini saya selalu menjelaskan ke teman-teman mahasiswa dan dosen juga bahwa kenapa tetap ada desain produk industri, karena memang secara keilmuan itu yang paling berkembang gitu ya di dunia ya Bapak Ibu gitu. Walaupun di Indonesia kita ada gap-nya nih, industri di Indonesia ternyata tidak banyak gitu. Makanya kita mengarah ke industri yang akhirnya UMKM menjadi sasaran kita, Pak Handi, Pak Yoti gitu ya. Sehingga tadi yang diperlihatkan oleh Pak Damar itu banyak sekali kita kerjasama menghasilkan produk dari UMKM gitu. Jadi ada desain produk fashion kita panggilnya, dan desain produk interior, desain produk industri gitu ya. Nah saat ini 2 desain produk interior dan produk fashion itu sudah bisa kita kembangkan cukup baik lah gitu ya, walaupun belum terlalu sempurna. Hanya yang industri ini memang kami coba pertahankan gitu ya. Terakhir ini juga diingatkan Pak Damar, kita kerjasama dengan Kadudasa itu sempat kita ke Mandalika ya. Di situ juga kita kerjasama dengan produk wearable ya pakaian gitu ya, sepatu, jaket dan lain sebagainya yang mengambil lokal konten dari Lombok gitu. Mungkin itu sih sebagai satu masalah, ini agak sedikit berat, tapi memang kronologisnya seperti itu Pak Yoti, Pak Handi. Sehingga mungkin teman-teman bisa, karena kita memang sering ngobrol dengan DPDKP ya di awal itu gitu. Kita ingin dipersepsikan sebagai branding itu adalah creative community. Mungkin kalau seperti itu, jadi Trilogi punya creative community. Walaupun memang cost-nya mungkin Bapak-Bapak juga tahu ya, kita belum bisa begitu, tapi arahnya seperti itu. Dan itu masuk ke TI dan SI juga sebetulnya gitu untuk produk industrinya. Kira-kira gitu deh tambahannya. Mudah-mudahan bisa jadi masukan gitu. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Oki Kurniawan, Pak Hafiz. Dari DP apakah ada tambahan? Enggak ya, enggak ada tambahan. Baik. Mungkin kita berikan waktu kepada SI sekarang. Pak Rudi Setiawan, sudah ready? Ya, baik Pak Handi. Ya. Terima kasih Pak Dekan. Mohon izin share screen. Terlihat ya Pak ya? Sudah terlihat jelas. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Saya hormati Pak Dekan, Pak Wakil Dekan, Bapak Ibu, rekan-rekan di Prodi, rekan-rekan di tim admisi. Mohon izin dari Prodi SI menyampaikan sedikit informasi terkait seperti apa sih program sistem informasi yang mungkin nanti bisa sebagai bekal teman-teman admisi ketika turun ke lapangan ya. Mungkin nanti slide-nya juga bisa saya berikan ke teman-teman admisi ya. Nah, saya awali dari apa sih prodi sistem informasi itu? Prodi sistem informasi merupakan bidang ilmu yang menjembatani kesenjangan antara keahlian teknis dan non teknis atau keahlian manajerial ya. Jadi singkatnya kalau ditanya SI itu nggak hanya belajar hal-hal teknis yang terkait IT seperti programming dan lain sebagainya, tapi dia juga belajar di sisi non manajerial, non teknisnya atau sisi manajerialnya. Seperti aspek perencanaan sistem informasi, perancangannya, termasuk evaluasi sistem informasi. Jadi nggak semuanya ngoding gitu ya. Kalau ditanya itu yang membedakan sistem informasi. Nah, kalau visi dari Prodi SI menjadi prodi yang unggul di bidang pengembangan basis data, pengembangan perangkat lunak dan sistem analis ya atau analis sistem. Jadi arah kami ketiga ini
pengolahan basis data, pengembangan perangkat lunak, dan juga sistem analis ya. Mungkin nanti di sini ada kompetensi lulusannya. Ini yang akan kami kejar di Prodiasi itu. Untuk lulusan kami ditargetkan untuk bisa menjadi seorang sistem analis, database administrator, atau konsultan IT, dan juga auditor sistem informasi. Ini tenaga pengajar, kemudian saya lewati ya. Dukungan uji kompetensi di Trilogi kita punya LSP sedang membangun LSP yang insya Allah dalam waktu dekat mungkin akan segera launching, dan kita membuat skema untuk mendukung kompetensi dari lulusan mahasiswa kita. Ada beberapa skema di bidang IT, diantaranya database administrator, sistem analis, IT plan, web programmer ya. Tapi terlepas dari kompetensi ini, kompetensi lain pun di bidang IT itu bisa kita ambilkan melalui skema LSP yang lainnya atau melalui uji kompetensi yang lainnya. Metode pembelajaran yang seperti umumnya ya, ada berbagai macam, tanya jawab, diskusi, dan sebagainya. Kemudian rata-rata lulusan kami kurang lebih 8 semester ya, kurang lebih 8 semester, kerjasama di berbagai bidang, nasional dan internasional. Kemudian yang menjadi keunggulan dari Prodi Sistem Informasi, kita punya program joint degree dengan CIT dengan 5 track ya. Ini yang mungkin juga perlu disampaikan kepada calon mahasiswa bahwa ada program joint degree dengan CCIT FTUI untuk 5 track, Internet Based System Automation, Network Administration Profesional, Software Engineering, Web Development, dan Teknologi Informasi dan Perbankan Syariah. Jadi modelnya di joint degree ini 2 tahun belajar sepenuhnya di CCIT FTUI, kemudian lanjut lagi ke Trilogi gitu ya. Dan yang terbaru juga ada joint degree dengan Indonesian Aviation School itu ya, yang sekolah penerbangan itu. Kemudian kita juga punya atau mendukung pembelajaran dengan Techno-Sociopreneurship. Jadi pada waktu semester 6 dan 7, mahasiswa bisa memilih kegiatan kampus merdeka berupa studi independen misalkan ya. Biasanya kalau di IT, studi independen ataupun juga program magang di industri yang dari MBKM yang dari pemerintah itu. Kemudian ada dukungan sertifikasi kompetensi di level nasional yang tadi melalui LSP, yang LSP Trilogi akan launchingkan ini, atau juga melalui kompetensi di level internasional. Untuk saat ini tersedia untuk kompetensi di bidang jaringan komputer berbasis produk mikrotik ya, dengan biaya yang sangat murah. Kemudian mengapa sih memilih Prodiasi? Yang pasti biaya kan terjangkau, 7,5 juta all in kan ya, istilahnya itu ya. Kalau tidak berubah all in, di mana pembayaran awal hanya 2,5 juta ya. Termasuk kalau nggak salah saat ini sih masih gratis ya ininya, formulirnya ya. Kemudian dukungan kompetensi dosen, kemudian adanya ekosistem startup digital bagi mahasiswa. Jadi kita punya inkubator bisnis di Trilogi, ide-ide kreatif dari mahasiswa, dari hasil perkuliahan teknopreneur yang serius ingin mengembangkan bisa masuk ke inkubator, kemudian kita bisa kita arahkan untuk mengikuti lomba-lomba seperti ASMI itu, yang mana itu bisa menjadi skill up atau akselerasi bagi mahasiswa-mahasiswa kita ya. Di Trilogi, bukan hanya di Prodiasi, kita sudah punya kurikulum kampus merdeka. Ini yang mungkin juga perlu ditekankan ya, untuk disampaikan kepada calon mahasiswa kita. Mereka kan awam ya, jangankan siswa ya, mahasiswa juga masih agak belum memahami apa itu kampus merdeka kan. Nah ini yang perlu disampaikan juga nanti ke calon-calon mahasiswa kita, bahwa kampus merdeka itu akan ada proses pembelajaran di luar kampus. Itu ya, yang di luar kampusnya itu selama 2 semester,
sebenarnya MBKM itu kan 3 semester, hanya yang 1 semester di dalam antar prodi, dan 2 semester itu di luar. Di luar itu bisa di prodi yang sama atau di prodi yang lain gitu ya. Misalkan menggunakan, dan skemanya bisa macam-macam ya. Ada tadi studi independen misalkan gitu kan, atau magang. Nah itu nanti dikonversi sebesar 20 SKS ya. Jadi mahasiswa nggak perlu kuliah lagi di dalam kelas pada saat semester MBKM itu ya. Ini yang mungkin perlu disampaikan ke calon mahasiswa. Nah, ini sebaran mata kuliah yang ada di Prodi SI. Ini 15 mata kuliah Prodi Informasi yang menjadi unggulan atau yang akan dikuliahkan di Prodi Informasi. Ini prestasi akademik dari mahasiswa kita. Ini prestasi non akademik. Kemudian waktu tunggu lulusan yang menarik di tahun 2020 jumlah lulusan kami 40 yang teracak oleh Treasure Study sebanyak 21, dan yang menarik di sini terlihat yang mendapatkan pekerjaan kurang dari 6 bulan itu sebanyak 14 orang ya. 2 orang ada di antara 6 sampai dengan 14 bulan, sisanya itu tidak teracak gitu ya. Artinya mahasiswa kami mendapat pekerjaan itu tidak lama gitu ya kalau melihat berdasarkan data dari hasil Treasure Study ini. Untuk karir kerja di bidang IT diantaranya database, sistem analis, web programmer, IT konsultan. Instansi yang dapat menyerap lulusan saya kira tidak terbatas hanya yang tertulis ya, banyak banyak sekali bidang-bidang pekerjaan yang membutuhkan tenaga IT ya. Kemudian ini ada ulasan yang terkait dengan Prodi SI, ada di Facebook dan Instagram dari Himasi Teknologi. Ini lokasi, ini pembukaan perkuliahan ya, atau waktu perkuliahan dari Senin sampai Jumat di kelas pagi itu di 7.45 sampai jam 4, kemudian Sabtu pun juga ada, atau kelas malam juga sampai dengan Sabtu ya. Nah, ini sistem perkuliahannya 60% mata kuliah tatap muka di kelas, 40% kita bisa pakai e-learning. Adapun dokumentasi kegiatan di Prodi ada di lampiran ini ya. Jadi mungkin nanti saya pesan atau titip ini ke tim admisi, barangkali mau turun ke lapangan bisa membawa slide ini dan menginformasikan sedikit apa yang tadi bisa saya sampaikan itu ya. Demikian Pak Pastor, terima kasih atas kesempatannya. Oke, baik. Terima kasih Pak Rudi Setiawan sudah memberikan pemaparannya mengenai program studi sistem informasi. Berikutnya kita ke program studi teknik informatika Bapak Yadara Buloh. Mohon izin karena bentar. Baik, mohon izin karena banyak nih yang bertanya-tanya mengenai SI dan TI itu bedanya apa sih? Nah, itu mungkin nanti bisa lebih dijelaskan lagi gitu ya. Mohon silakan Pak Yadara Buloh untuk memberikan pemaparannya. Silakan waktunya dan depan Bapak Yadara Buloh, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya masuk ya Pak? Sudah masuk. Oke, siap. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dalam kesempatan ini kami di Prodi ingin menyampaikan tentang knowledge atau pemaparan seperti apa program studi TI sehingga nanti itu bisa dijadikan sebagai referensi buat teman-teman di Biro Admisi pada saat promosi ke calon mahasiswa baru. Untuk itu saya terlebih dahulu
Apakah sudah tampil? Masih share screen, start screen sharing. Belum tampil, Pak. Sebentar. Sudah tampil. Sudah. Baik, silakan. Ya, terima kasih. Berikut pemaparan mengenai program studi Teknik Informatika Universitas Trilogi. Ini adalah materi yang biasa kami paparkan ketika memperkenalkan Prodi TI ke calon mahasiswa baru. Dimulai dari lokasi ya, bahwa Universitas Trilogi itu dulunya adalah STEKI dan kemudian memiliki lokasi yang sangat strategis di wilayah Jakarta Selatan, dekat dengan stasiun, dekat dengan jalan raya dan lain sebagainya, sehingga aksesnya mudah sekali gitu dikunjungi seperti itu. Nah, mengutip yang disampaikan oleh Pak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Pak Nadiem yang dipublikasi oleh CNBC Indonesia, bahwa ke depan atau masa depan ada 7 profesi yang sangat potensial atau yang sangat dibutuhkan di dunia kerja. Di antaranya ada software developer, system analyst, web developer, information security analyst, computer network architecture, computer programmer, dan IT manager. Dan ini memang telah kita ketahui bersama bahwa setiap tahun peluang kerja terhadap profesi ini demand-nya cukup besar gitu ya, kebutuhannya cukup besar. Sehingga kita sebagai prodi yang menghasilkan lulusan di bidang IT menjadi tempat studi yang bagus gitu ya untuk anak-anak mahasiswa baru gitu ya, di dalam nanti mereka meraih cita-citanya. Nah, alhamdulillah untuk menuju itu Prodi TI telah membuktikan mutunya melalui akreditasi yang diperoleh tahun 2022 ini dengan predikat baik sekali, di mana kompetensi utamanya ada 2, yaitu menjadi atau memiliki keahlian di bidang software developer dan memiliki keahlian di bidang network engineer. Tidak hanya itu, anak-anak yang kuliah di Prodi TI itu juga akan mendapatkan konsentrasi atau keahlian spesifik. Ada 3 nanti yang bisa dipilih. Yang pertama adalah Internet of Things, yang kedua Artificial Intelligence, dan yang ketiga teknologi multimedia. Sehingga lulusan kita insya Allah akan menjadi lulusan yang memang betul-betul kompeten di bidang IT dan siap diterima di dunia kerja. Selain daripada lulus S1 ya dengan gelar sarjana komputer, maka nanti di akhir perkuliahan, di akhir menjelang lulusan, itu nanti mahasiswa kita akan bekali juga dengan 2 sertifikasi profesi. Yang pertama setingkat nasional ya, setingkat nasional ini dikeluarkan oleh BNSP. Yang kedua adalah internasional dari Microsoft. Ya. Nah, untuk yang Microsoft, alhamdulillah kita sudah dapat rekanannya. Insya Allah nanti kita akan coba mulai tahun ini membawa lulusan-lulusan kita mendapatkan sertifikasi. Nah, ada beberapa capture kegiatan, kata orang nggak ada gambar, bingung sebetulnya apa sih yang dipelajari di IT itu gitu ya. Nah, ini dalam rangka kita konsolidasi dengan teman-teman di admisi, mungkin kiranya dengan beberapa gambar di bawah ini akan menjadi gambaran begitu ya pada saat nanti menjelaskan kepada calon mahasiswa. Nah, yang pertama untuk kegiatan yang berkaitan dengan Internet of Things itu kegiatannya adalah anak-anak ini kita bekali ilmu tentang
bagaimana mengkonfigurasi perangkat keras, hardware, dan perangkat komputer gitu ya. Sehingga kita bisa melakukan semacam pengembangan produk yang memang nanti sifatnya embedded system ya. Misalnya pembuatan drone gitu ya, perakitan drone gitu ya, atau mungkin pengembangan produk yang bisa digunakan untuk menganalisis kondisi cuaca gitu ya, dengan menggunakan produk-produk berbasis elektronik gitu ya. Nah, kemudian selain itu juga kita pelajari ya bagaimana penggunaan sensor-sensor gitu ya, yang nanti itu bisa digunakan ya di dalam aplikasinya membantu kehidupan manusia. Contohnya misalnya untuk memberikan rekomendasi atau kondisi bagaimana kondisi kesehatan kita saat ini gitu ya. Itu beberapa produk yang kita coba rilis, ada Smart Health Band ya. Di sini ada Pak Hafiz, waktu itu kita kolaborasi TI dengan DP. Kebetulan saya pembimbingnya, jadi kita join dengan lulusan dari desain produk juga gitu. Hingga memang kita melihat ke depan IT ini tidak hanya akan berhenti atau stop di programming saja, tetapi juga mulai masuk ranah embedded gitu ya. Mungkin teman-teman admisi juga sudah menggunakan beberapa produk seperti Smart Band gitu ya, Smart Shoes gitu ya. Nah itu kan memang produk-produk itu erat kaitannya dengan perangkat komputer juga gitu ya, sehingga ini menjadi nilai tambah dari lulusan produk. Nah, berikutnya berkaitan dengan artificial intelligence. Di sini anak-anak kita didik ya untuk bisa menerapkan teknologi AI pada beberapa peralatan, pada beberapa media. Contohnya misalnya pada game ya, game baik itu game mobile ya, berbasis mobile ataupun game berbasis desktop. Sehingga anak-anak kita itu bisa menjadi developer game seperti itu. Dan alhamdulillah info teman-teman admisi, nanti ini saya rencananya mau bikinkan testimoninya. Tahun ini lulusan kita satu orang ya terima kerja di Agate. Ya. Agate itu adalah game developer, salah satu game developer terbesar di Indonesia. Yang saya tahu Agate itu juga salah satu game developernya Bandai, gitu ya. Jadi kalau teman-teman tahu, Bandai itu semacam game studio di Jepang, gitu ya, untuk memproduksi game-game berbasis konsol. Nah itu salah satu sub tim pengembangan gamenya adalah Agate Studio, gitu ya. Dan alhamdulillah satu orang mahasiswa kita, lulusan kita saat ini sedang bekerja di Agate itu. Nantinya kita bisa buatkan testimoni. Nah, kegiatan-kegiatan kita di bidang artificial intelligence ini, diantaranya kita sebelum pandemi itu mendapatkan kepercayaan dari Badan Ekonomi Kreatif atau Bekraf untuk berpartisipasi menghasilkan atau mendemonstrasikan karya-karyanya pada acara Game Prime gitu ya. Nah ini mudah-mudahan COVID sudah selesai, kita bisa tampil lagi di Game Prime selanjutnya gitu ya. Karena memang dari situlah mahasiswa kita banyak mendapatkan knowledge tambahan ya dari para developer lainnya gitu ya. Seperti itu. Nah, kemudian kegiatan pengembangan di bidang teknologi multimedia yang kita konsentrasikan di sini adalah pada produk augmented reality dan virtual reality. Nah, alhamdulillah kita sudah rilis satu buku gitu ya, judulnya buku augmented reality. Nah, ini mungkin saya nggak tahu ya ke depan apakah bisa ini dijadikan semacam door prize kah atau apakah gitu ya buat memancing gitu ya calon-calon mahasiswa baru kita nanti join. Nah, seperti yang teman-teman di admisi mungkin sudah pernah mendengar teknologi ini. Jadi augmented reality ini adalah sebuah produk
yang memvisualisasikan sebuah objek dari kondisi nyata ke dalam virtual. Sebagai contoh, misalnya kita ingin mengetahui rancangan dari sebuah rumah gitu ya, atau sebuah market gitu ya. Nah, kalau menggunakan augmented reality ini, kita bisa nanti dengan marker ya, kemudian menggunakan perangkat mobile ya, contohnya bisa handphone atau tablet, maka ketika marker itu di-scan ya melalui gadget kita, akan keluar objeknya di gadget kita itu, seperti itu. Dan ini sebetulnya bagus ya kalau misalnya kita bisa jadikan sebagai aset trilogi begitu ya, sehingga di ruang admisi itu ada satu demonstrasi produk AR gitu ya, sehingga kalau nanti anak-anak mau tahu apa itu AR yang bisa didemonstrasikan begini loh AR. Nah, barangkali itu juga bisa nanti jadi salah satu follow up ya dari hasil diskusi kita hari ini, bahwa nanti di ruang admisi atau di lobi kita atau bagaimana konsepnya, itu bisa ditampilkan katalog produk ya dari prodi-prodi yang ada. Walaupun di prodi TI kita insya Allah bisa tampilkan katalog produk augmented reality ini. Nah, kemudian ini adalah sedikit capture dari apa yang telah dicapai oleh mahasiswa kami. Alhamdulillah, so far kita mendapatkan penghargaan atau achievement dari level internasional dan nasional. Di antaranya mahasiswa kita ada yang mendapatkan penghargaan di acara International Choir di Singapura tahun 2017. Kemudian tahun 2019 mendapatkan predikat gold medal ya dari acara World Skill Competition di Kazan, Rusia gitu ya. Kemudian tahun 2019 juara 1 IoT tingkat nasional di UIN Malang gitu ya. Kemudian juga achievement yang lain. Nah, selanjutnya ini juga nggak kalah pentingnya, nanti bisa disampaikan kita mahasiswa baru buat nanti mahasiswa yang tergabung di prodi TI, maka nanti akan kita ikut sertakan juga ke dalam komunitas gitu, developer student club gitu ya. Ini adalah salah satu komunitas terbesar ya di dunia, dan alhamdulillah mahasiswa prodi kita juga gabung ya ke dalamnya untuk mendapatkan banyak insight, banyak info, banyak update gitu ya mengenai perkembangan teknologi, khususnya teknologi yang diluncurkan oleh Google gitu ya. Nah, ini sebagai wadah juga ya, kegiatan perkuliahan itu selamanya tidak menonton di ruang kelas dan di laboratorium begitu, tapi juga kita memiliki kegiatan di komunitas gitu ya. Sehingga ini juga sebagai wahana untuk menambah perkenalan, menambah pengetahuan dan sebagainya. Oke. Sudah habis ya Pak Andi ya? Iya, Pak Ayat 1 menit lagi deh. Oh gitu. Ya. Tambahan-tambahan lainnya nanti di sini juga ada foto-fotonya di mana mahasiswa kita aktif juga dengan kegiatan-kegiatan yang lain. Kita juga punya sosial media nanti yang bisa diintip-intip lah sama teman-teman di admisi, apa sih yang dilakukan oleh prodi TI gitu ya, apa kegiatan di prodi TI juga bisa diintip di sosial media kita. Gitu ya. Dan ini sebetulnya yang menjadi poin nanti ke depan kalau kita ingin kerjasamakan ya dengan stakeholder ya, dengan SMK khususnya SMA, adalah kita menjadi teaching factory gitu ya, di mana kita saat ini sudah punya 2 katalog produk yang bisa dikunjungi ya oleh pihak SMK atau SMA ya, untuk bisa kita perkenalkan kepada mereka apa sih yang dipelajari di prodi TI secara spesifik gitu ya, hingga membuat mereka menjadi lebih yakin gitu ya. Ada di bidang IoT, ada di bidang AR gitu ya, ada di bidang game gitu ya. Dan ini juga kita mengadakan workshop ya ke SMK. Nanti ini juga bisa di link and match dengan list SMK yang ada di admisi. Kita bisa sedini mungkin melakukan
pendekatan dengan sekolah, sehingga PMB itu kita nggak bicara buat September besok, tapi bicara untuk tahun depan, 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, 5 tahun lagi, 10 tahun lagi. Jadi bagaimana membangun hubungan dengan sekolah, kami rasa pentingnya kita hadir di sekolah dalam berbagai macam kegiatan. Salah satunya workshop. Ini kita sudah selenggarakan tahun lalu, ada 7 sekolah, dan insya Allah dengan support dari admisi, semoga tahun ini kita bisa menambah ya kapasitasnya menjadi banyak lagi sekolah yang bisa kita kunjungi gitu ya. Nah, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yadara Buloh sudah mempresentasikan dari program studi teknik informatika. Dan yang kesempatan terakhir kita berikan kepada Bu Dina. Silakan Ibu, apakah bisa dipresentasikan? Bu Dina? Bu Dina, mohon maaf Bu. Baik, karena Bu Dina belum bisa hadir, belum bisa menyampaikan, nanti kita akan berikan untuk yang AGB kepada tim admisi slide-nya dari Bu Dina, gitu ya. Mungkin warping up aja Pak Yotvi, atau mungkin sedikit menambahkan yang AGB, monggo Pak. Ya, baik, terima kasih Pak Wakil Dekan, Pak Andi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ke AGB, mungkin saya ingin mengomentari secara keseluruhan ya. Tadi presentasi dari Bapak Kaprodi. Sebenarnya pertemuan ini adalah berawal dari adanya penyebaran informasi promosi tentang prodi diantaranya prodi TI dan ada juga prodi yang lain di medsosnya kampus Trilogi. Nah, setelah kita para dosen membaca, kita menilai kalimat-kalimat yang diposting itu masih harus diperbaiki redaksinya maupun apa jargon yang sangat tepat, optimal, menggigit, berdampak signifikan gitu ya terhadap yang membaca begitu. Nah, oleh karena itu ini kita berpendapat di dekanat perlu ada pemahaman persepsi atau penyamaan persepsi antara tim promosi di admisi dengan dosen-dosen terutama kaprodi yang mengetahui benar ya dalamnya prodi masing-masing. Nah, oleh karena itu saya sepakat dengan Pak Handi untuk mengadakan pertemuan pada hari ini dengan tujuan bahwa tim admisi yang selama ini memang mengelola kegiatan promosi itu dapat memahami, dapat sepaham dengan kaprodi gitu loh, apa yang harus disampaikan. Nah, oleh karena itu tadinya saya berharap ada masukan kepada tim admisi gitu, misalnya dari prodi TI harus menyampaikan beberapa poin. Karena ini kan terbatas ya, kalau kita berpromosi di medsos tidak bisa panjang lebar seperti kita presentasi atau seperti yang disampaikan tadi oleh masing-masing prodi. Menurut saya ada dua bagian. Yang pertama adalah promosi singkat yang ruang dan waktunya sedikit terbatas, yaitu di medsos, dan ada promosi yang agak leluasa kita menyampaikan informasi yang lebih banyak. Itu mungkin saat presentasi, misalnya kita berkunjung ke sekolah, atau kita buatkan video, misalnya ya, video seperti TikTok ataupun snack video yang merupakan informasi lanjutan gitu ya, atau informasi yang yang menarik sehingga orang tertarik untuk masuk ke prodi tersebut. Ini mungkin dengan video yang kemarin telah dikumpulkan ke admisi bisa diramu kembali mungkin ya. Karena sekarang ini saatnya mempromosikan itu lewat medsos. Kalau kita berkunjung ke sekolah,
calon-calon mahasiswa kan sudah tidak ada lagi di sekolah-sekolah. Mereka sekarang sudah berada di mana-mana gitu di rumahnya, dan mereka mengontrol atau mencari informasi lewat internet, lewat medsos. Nah, maka kita harus memanfaatkan situasi ini. Nah, apa yang ingin saya harapkan adalah kita membuat video pendek itu, dan kemudian juga jargon-jargon ataupun kalimat-kalimat yang singkat, padat, tetapi mengena begitu. Saya setuju dengan yang disampaikan oleh Pak Damar tadi. Kita buat dulu dia tertarik dengan kalimat-kalimat singkat. Misalnya, kuliah di Trilogi itu asik dan mengasihkan. Nah, tentu mereka ingin tahu kok dibilang asik apa sih. Nah, berikutnya baru kita sampaikan, misalnya silakan lihat website Trilogi, silakan lihat video tentang prodi ini begitu. Jadi demikian pandangan saya sedikit ya. Nah, mengenai prodi agribisnis, kita tetap mengusung istilah adalah how to feed this country. Jadi bagaimana menyediakan pangan yang cukup kepada negara ini, tentu ada produksi dan distribusi. Nah, produksi dan distribusi itu adalah agribisnis gitu. Jadi bagaimana membisniskan pertanian sejak dari lahan sampai ke meja makan, sampai ke konsumen akhir gitu. Nah, agribisnis, agricultural is business. Jadi bukan pertanian itu untuk menyediakan lapangan kerja, tetapi petaninya sengsara gitu. Jadi pertanian itu bukannya mengolah lahan, tapi tidak produktif gitu. Jadi pertanian itu adalah sebuah bisnis. Artinya apa? Kita ingin mendapatkan nilai tambah, tidak sekedar pertanian subsisten gitu, yang sekedar orang asal bekerja, kemudian hasilnya tidak bisa memberikan kesejahteraan kepada orang-orang yang terlibat di situ. Jadi intinya itu. Mungkin Bu Dina, nanti juga saya sama Bu Dina akan merumuskan mungkin jargon pendeknya apa, tetapi nanti kalau dalam bentuk yang lebih panjangnya itu kita menjelaskan, saya sampaikan. Mungkin bisa dipanggil lagi. Bu Dina sudah join apa masih ada kegiatan lain, Bu Dina? Iya, Pak Yotfi, terima kasih. Sebenarnya saya membicarakan rencana, mendiskusikan rencana dan rencana ini sudah sering kali kita lakukan ya Pak ya. Saya sih pragmatis aja gitu ya, walaupun saya tahu bahwa pragmatis itu ternyata dipakai dengan berbagai macam konten yang tidak pas gitu ya. Tapi maksud saya adalah kapan kita bisa realisasikan ini sesuai dengan anggaran dan rencana. Waktu itu kita sempat sudah buat 1 juta per maba, di mana kita agribisnis ini ada 75 siswa yang kita targetkan, di mana 75 siswa untuk S1 itu akan terbagi dalam kelas khusus, dan maksudnya kelas khusus itu adalah beasiswa, baik itu beasiswa melalui bidik misi, KIP ataupun yang lainnya, itu satu kelas. Pengalaman membuktikan ternyata banyak mengambil mahasiswa beasiswa itu ternyata membuat cash flow kampus kita juga tidak baik-baik saja. Jadi dari 3 kelas itu saya targetkan dan juga sudah diskusikan dengan teman-teman admisi, itu masuk akal kalau misalnya hanya 1 kelas aja untuk beasiswa, karena memang agribisnis ini sama dengan prodi-prodi sains teknologi yang lain, itu memang butuh pembiayaan yang cukup mahal untuk banyak hal ya. Apalagi sekarang kita kan sudah bergabung dengan prodi AET yang memang sudah terbiasa menggunakan laboratorium dan lain sebagainya. Jadi saya hanya itu aja Pak, kapan dana itu bisa turun. RKEP sudah saya susun bersama-sama Pak Yotfi juga. Waktu itu sempat bahkan ada revisi beberapa kali. Nah, saya rasa saya sudah nggak bisa lagi untuk menambahi pakai uang pribadi saya, karena toh juga gaji dari kampus juga ternyata tidak sesuai yang dijanjikan. Jadi tadinya saya pikir bisa subsidi silang gitu dari yang sudah saya terimakan dari gaji saya, tapi ternyata dari kampus juga tidak lancar. Jadi mohon maaf, saya tidak bisa mendanai secara pribadi lagi.
yang jelas untuk bikin konten video saya sudah tanya-tanya, itu durasi 15 detik sampai 30 detik itu harganya sekitar 20 juta. Sifatnya itu adalah ada 20 juta itu ada 3 output. Satu adalah video animasi yang sifatnya itu jadi seperti kayak PPT bersuara. Terus yang kedua itu adalah video fragment, maksudnya ada modelnya gitu. Itu juga jadi dalam waktu 30 detik itu nanti akan ada dibagi berbagai segmen seperti itu. Itu antara sekitar 20 juta dan maaf saya tidak bisa mendanai secara pribadi lagi. Terus kemudian belum lagi nanti kalau misalnya saya ada rencana nanti dengan tim admisi itu menggunakan sistem SEO, search engine optimization. Kebetulan saya juga ada cloud yang nganggur di Google, jadi bisa ditumpangin ke tempat saya, cloud saya. Namun ya itu tadi butuh boosting gitu ya. Nah boostingnya itu juga nggak murah. Boosting itu paling nggak satu area itu sekitar paling sedikit itu 1 kilometer area boosting itu sekitar Rp25.000. Dan itu hanya 1 kali hit. Kalau kita ingin beberapa kali hit ya tentu paling tidak menyediakan 2,5 juta per boosting. Itu pun juga ada biayanya. Jadi saya singkat kata saya ingin kapan deh realisasi keuangannya itu aja dulu. Kalau memang kita ingin mendapatkan karena kebetulan AGB ini selalu dianaktirikan dalam hal admisi. Jadi kita harus protes dulu karena konten kita nggak ada di prodi, baru kita nggak ada di flyer, baru kita protes dulu, baru kemudian ditindaklanjuti. Seperti itu kejadiannya. Jadi saya pikir ini kampus serius nggak sih dengan AGB dan prodi yang sudah penggabungan seperti ini serius nggak sih mereka gitu ya? Untuk flyer aja tuh mesti tambah sulam seperti itu. Ada edisi revisi kan nggak lucu gitu ya. Udah naik di Instagram, terpaksa saya minta itu di take out atau direvisi, kan nggak mungkin seperti itu gitu, berulang terus. Apalagi nanti kalau sudah video udah masuk di SEO, kemudian itu di take down kan itu juga nggak mudah seperti itu. Jadi ini mau sampai kapan sih sebenarnya keberpihakan universitas kepada AGB dengan prodi baru yang gabungan ini? Itu yang kedua. Kalau memang sudah serius dan sudah memang posisi kita sama selevel dengan prodi-prodi yang lain, ya udah ayo kita sama-sama gotong royong seperti itu. Itu yang kedua. Nah yang ketiga, saya juga ingin ditatalah sistem etika di sini gitu ya, di admisi ini. Pengalaman tahun lalu saya dapat informasi dari mahasiswa yang mengikuti sebagai ambasador atau apapun lah istilahnya di situ yang ke kampus-kampus. Seringkali mereka sudah ke SMA, seringkali mereka sudah mendapatkan konfirmasi mau daftar di AGB dan sudah mengisi formulir di AGB dan sudah melakukan tes di AGB, ternyata tiba-tiba masuk di prodi lain begitu tanpa sepengetahuan si anaknya gitu ya. Padahal dia sudah mendedikasikan niatnya untuk masuk di AGB, tiba-tiba masuk di prodi lain dan itu tidak ada sanksi gitu, tiba-tiba langsung aja gitu, maksudnya dibiarkan aja seperti itu. Nah seperti ini apakah masih terus dilaksanakan atau tidak seperti itu. Jadi saya 3 hal itu saja, makanya saya bilang itu pragmatis karena itu sifatnya hari ke hari, day to day. Sudah sering kita membicarakan rencana dan wacana. Terima kasih, selamat siang. Baik, terima kasih Bu Dina. Mohon maaf waktunya sudah selesai, waktunya sudah habis. Mungkin Bu Dina belum menyampaikan inti dari program studi AGB. Nanti secara slide-nya sudah Ibu berikan pada kami dan nanti akan kami teruskan ke tim admisi. Seperti itu ya Bu ya. Baik, mungkin dari tim admisi mungkin ada yang mau disampaikan atau mau tambahan atau ada kesulitan dari menjelaskan beberapa program studi yang ada di dalam Fakultas Sains, Teknik, dan Desain. Monggo. Terima kasih Pak Hendy. Mungkin saya akan menambahkan, nggak banyak juga. Jadi terima kasih untuk Fakultas Sains, Teknologi, dan Desain dalam menyikapi berbagai macam hal yang terkait dengan pemasaran. Tentunya kita juga banyak mengalami kendala juga, namun jika ada support yang luas dari fakultas, tentu akan lebih mempermudah kami dalam menjalankan tugas melakukan pemasaran di Universitas Teknologi. Yang pertama kemarin mungkin ada miskomunikasi ya Pak Hendy dan Pak Yotvi. Kemarin memang kita itu sudah melakukan penjadwalan untuk melakukan sosial media blasting gitu ya di setiap prodi.
Nah, kemarin saya juga sudah memberikan saran kepada teman-teman, lebih baik jika tidak mengerti, diambil materi itu dari flyer-flyer yang sudah kita rancang sebelumnya. Nah, di situ kan ada penjelasan setiap prodi maupun biaya-biaya yang ada di dalam flyer. Nah, ke depan nanti akan saya berikan standar kepada teman-teman juga di sosial media supaya komunikasi dan isi dari sosial media itu sesuai dengan apa yang kita jual juga, seperti yang di flyer gitu, Pak Handi. Nah, untuk kegiatan-kegiatan pemasaran di luar flyer, memang kita juga nggak bisa memberikan lot yang sama antar tiap prodi, mengingat berbagai kebutuhan dari sekolah itu biasanya merequest gitu ya, merequest. Jadi, Pak, saya mau minta prodi manajemen untuk mengisi, Pak, saya mau minta prodi agribisnis mengisi, contohnya seperti itu. Dan kita juga bisa meminta untuk semua prodi masuk. Jadi kita tergantung sekolah meminta siapa yang masuk ke dalam promosi ke teman-teman siswa kelas 12 tersebut. Nah, jalan-jalan satu-satunya mungkin bisa dicapai dengan seperti masukan Bu Dina tadi, membuat video-video. Nah, kita kan juga sudah beberapa kali merancang video-video yang kita sudah upload di YouTube, namun tentunya hal tersebut butuh banyak perbaikan juga. Jadi kita tetap mendevelopment apa yang sudah ada, kekurangannya itu tetap harus kita tambah. Jangan sampai kemarin itu kita anggap sebagai sesuatu yang sudah finish gitu ya. Pak Andi dan Pak Yotvi dan Bapak-Bapak Kaprodi semuanya. Saya harap kalau misalkan ada yang perlu ditambahkan, segera dikomunikasikan dengan kami juga, supaya kita bisa jadwalkan ulang untuk syuting ataupun untuk membuat konten yang lebih kekinian seperti itu ya. Dan mungkin nanti kalau misalkan Bu Dina mau membuat video, saya rasa itu nggak perlu, Bu, karena memang budgetnya sangat mahal dan kebetulan kita juga sudah punya SDM-nya, bisa dimanfaatkan sebaik mungkin, dikomunikasikan sebaik mungkin. Ya mungkin kita tidak bisa memberikan yang seperti agent-agent yang wah gitu ya, dengan spesifikasi yang khusus. Itu memang mereka dibentuk tim khusus untuk membuat itu ya. Kalau kita kan semuanya kita kejar, semuanya kita upayakan susun satu persatu. Mungkin itu Pak Handi yang bisa disampaikan oleh kami di tim admisi. Ya, saya harap komunikasi ini tetap berjalan luas, Pak, antara fakultas, kaprodi, prodi maupun dosen-dosen yang ada di trilogi, supaya bisa mengkomunikasikan ini dengan baik. Jika ada saran ataupun kesalahan juga kita tetap membuka ruang untuk diingatkan gitu ya. Karena selama ini kita juga selalu melakukan evaluasi dan saya harap evaluasi itu tidak hanya ada di internal admisi aja, tapi juga ada di seluruh elemen yang ada di Universiologi. Mungkin itu Pak Handi dan Pak Yotvi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Yotvi, apakah ada yang mau ditambahkan? Ya, sedikit mungkin. Kemarin waktu rapat dengan Pak Dedi di ruangan saya, kita sepakati bahwa semua yang terlibat dalam promosi ya, mulai dari front desk ya, resepsionis, kemudian security penyambut tamu di depan, sampai ke staf admisi yang menyambut tamu yang orang tua yang akan mendaftar, serta seluruh sivitas ya, dosen-dosen, teknik-teknik yang kebetulan misalnya berpapasan dengan orang yang akan mendaftar, itu kita harus bersikap sebagai seorang marketer, seorang promotor gitu ya, promosi. Nah, ini mungkin bisa diawali dengan Pak Dedi. Kemarin kita harus sepakat untuk memberikan semacam workshop tentang service excellent ya kepada teman-teman di admisi. Jadi kalau bisa kita lakukan strategi low cost, high impact gitu. Low cost itu ya tidak perlu berbiaya, tetapi impact-nya besar. Apa itu? Yaitu senyuman. Nah, kita kalau
ketemu dengan siapapun kita awali dengan senyum, maka urusan selanjutnya itu akan mudah dan lancar gitu. Jangan sampai kurang senyum kita kepada orang yang akan mendaftar. Orang yang menanya informasi, senyum yang tulus gitu ya. Nah, seperti yang dilakukan oleh bank-bank besar yang telah melatih karyawannya gitu kan. Kita kalau ke bank kan, ke BNI atau ke BCA gitu, dengan senyum satpamnya bertanya, "Selamat siang Bapak, apa yang bisa saya bantu?" Nah, kita kan merasa dihormati, dilayani gitu. Nah, itu juga yang harus kita lakukan gitu ya. Jangan sekali-kali kita kurang senyum kepada tamu. Nah, itulah pesan saya, baik ya ke saya sendiri juga, kepada teman-teman gitu. Dan kita cuekin mereka. Dia sudah datang ke sini, mungkin dengan pelayanan kita yang baik akan menjadi kuat kemauan dia untuk menguliahkan anaknya di sini. Mungkin itu dari saya sedikit tambahnya. Terima kasih Pak Andi. Baik, teman-teman semuanya, terima kasih atas kehadiran dan kerjasama dari Bapak Ibu Kaprodi dan teman-teman dari tim admisi. Saya mengucapkan terima kasih atas rapat pada hari ini. Demikian rapat kita pada hari ini. Semoga apa yang kita rapatkan pada hari ini bisa memberikan khasanah atau ilmu pengetahuan atau pengalaman yang baru bagi tim admisi supaya lebih semangat lagi dalam memasarkan program studi yang berada di bawah Fakultas Sains, Teknik, dan Desain. Demikian rapat kita pada hari ini. Rapat saya tutup. Terima kasih atas kehadirannya dan selamat siang semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang Pak Andi, terima kasih semuanya. Selamat siang semuanya.